John Herdman sudah mengantongi nama-nama pemain yang akan dipanggil ke pemusatan latihan di Jakarta sebagai langkah persiapan untuk mengarungi kompetisi ASEAN Championship 2026. Dan dari awal John Herdman ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia, dia memang sudah mengatakan kalau di ajang ASEAN Championship dia hanya akan memanggil pemain yang berlaga di Super League, dan ini terbukti dengan daftar yang dikeluarkan oleh PSSI mengenai pemain-pemain yang dipanggil John Herdman. Hampir semuanya bermain di Liga Super BRI ya, kecuali ada satu nama yang nanti akan kita bahas. Dan juga sebagai informasi tambahan, pemain yang dipanggil di TC ini adalah pemain-pemain yang tidak dipanggil di FIFA Series, kecuali mungkin kiper di sini ada nama Cahya Supriyadi, lalu ada nama Nadio dan juga Wiyandi ya. Yang kemungkinan besar ini disebabkan karena John Herdman belum bisa memutuskan melihat dari FIFA Series ya. Kalau kita lihat di pemain office seperti Widu, Dunitri, itu mereka John Herdman sudah mampu melihat potensi mereka karena mereka sudah bermain di FIFA Series. Sementara untuk kiper di laga menghadapi Saint Kitts yang bermain adalah Martin Paes, sedangkan di laga menghadapi Bulgaria yang bermain adalah Emil Audeo. Jadi kemungkinan TC ini adalah tempat untuk menyeleksi 3 kiper lokal yang tidak dimainkan di FIFA Series ya. Dan dari nama yang dikeluarkan oleh PSSI, pastinya ada pro kontra di antara para warganet. Dan di sini kita mulai dari comeback. Ada nama Sadil Ramdhani ya, yang sudah lama sekali tidak membela timnas Indonesia. Lalu ada nama Shane Patinama yang masih memperoleh hukuman dari FIFA karena terkait protes dia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Lalu ada El Profesor Tom Hay yang juga sama seperti Shane yang tidak bisa dimainkan di FIFA Series kemarin karena kendala adanya akumulasi dari FIFA. Lalu di sini ada Marcelino Ferdinand yang akhirnya comeback setelah terakhir dia bermain di laga menghadapi Lebanon di persiapan sebelum adanya kualifikasi Piala Dunia ronde keempat ya. Dan kalau kita lihat di FotMob, performa Marcelino di Trentin cukup mengkhawatirkan. Dia hanya bermain di 2 laga dengan total menit bermain yaitu 63 menit ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan performa dia di timnas Indonesia, apalagi kalau ditandemkan dengan Oli Meni, permainan akan semakin cair. Jadi kita lihat apakah comebacknya Marcelino akan berhasil membuktikan pada John Herdman dengan comebacknya dia di sini. Dan dia juga menjadi satu-satunya pemain yang bermain di luar negeri yang ada di daftar yang dikeluarkan oleh John Herdman. Lalu ada striker impian dari beberapa warganet yaitu Excel untuk Kahu. Walaupun pemain berumur 27 tahun ini dan bermain untuk Persija di BRI Super League, pemain kelahiran Manado ini kalau kita lihat di FotMob untuk Kahu ini baru mencatatkan 6 gol
serta 1 assist di BRI Super League musim ini, dan dia sudah mendapatkan 2 kartu kuning, dan total menit bermain dia mencatatkan sebanyak 1144 menit ya. Dan kenapa dengan statistik yang bisa dibilang tidak sebagus ini, warga netizen selalu menjagokan dia untuk dipanggil karena mungkin mereka membandingkannya dengan striker lain. Kita bisa lihat di sini ada striker naturalisasi dari Belanda yang kini bermain bersama Bali United, Jan Raven, baru mencetak 1 gol dan 1 assist, serta total menit bermain sebanyak 410 menit. Lalu ini nama yang tidak dipanggil juga ya, Rafael Strike. Kalau kita lihat di Fortmob, belum mencetak 1 gol bagi Dewa United di musim ini dengan total menit bermain sebanyak 573 menit. Lalu sebagai pembanding berikutnya ada nama Hoki Cawaka yang kini bermain di Persita Tangerang. Dia sudah menyalangkan 4 gol serta 1 assist dengan total menit bermain sebanyak 1710 menit ya. Berarti dari antara 3 ini, lihat statistik yang sudah ada di Fortmob, sebenarnya wajar kalau netizen selalu menginginkan adanya Excel untuk aku. Dan sebenarnya opsi ada lagi ya, seperti mantan pemain Persib yang umurnya dinaturalisasi, yaitu Joe Alves dan juga David da Silva, tapi kedua orang itu sepertinya prosesnya masih lama ya, karena belum buat KTP, belum sumpah setia, belum apa-apa. Dan nama yang diharapkan bisa tampil baik selanjutnya adalah Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani ini pakai main sebagai persiapan di Piala Asia 2023 ya, waktu masih dilatih oleh Sintayong, tapi sayangnya dia cedera dan harus digantikan oleh Adam Alis, pemain dari Borneo FC. Dan juga di sini ada kontrak tentunya yang tadi gue bilang, di sini netizen itu mempertanyakan dipanggilnya Jan Raven. Lalu ada Averisi Buffon. Ya jujur gue gak terlalu mengerti dengan performa Buffon atau yang lain, karena jujur aja gue jarang nonton Liga Indonesia, lebih sering nonton Liga Eropa, khususnya Premier League. Dan di sini yang gue notice juga di kontra dari netizen adalah tidak adanya nama kiper Persib Bandung, yaitu Teja Paku Alam. Nah, seperti yang udah gue sebutkan, John Hepa memanggil 3 kiper di TC kali ini, yaitu Cahya Supriyadi, Muhammad Riyandi, dan juga Nadeo. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat performa dan statistik Teja Paku Alam itu lebih baik ya daripada ketiga kiper yang sudah dipanggil. Ini kita buktikan saja di Fortmob. Kalau kita lihat di Fortmob, Teja Paku Alam mencatatkan 17 kali clean sheet. Lalu Nadeo di Borneo kita bisa lihat di sini dia mencatatkan 11 kali clean sheet. Dan untuk Muhammad Riyandi, dia mencatatkan 3 clean sheet, dan untuk Cahya Supriyadi dia mencatatkan sekitar
8 clean sheet ya. Jadi secara statistik harusnya Teja Paku Alam dipanggil, tapi kenapa dia gak dipanggil? Ini mungkin ada alasan. Pertama adalah eh, pengalaman. Muhammad Wiyandi itu sudah berpengalaman di timnas junior ya, begitu pula dengan Cahya, bahkan dia pernah dipanggil untuk menjadi kiper di Piala AFF 2024 karena di situ Sintayong memanggil pemain under 23 dengan hanya menyisakan Asnawi Mangko Alam yang pemain di atas 23 tahun. Lalu Nadeo kita tidak perlu pertanyakan untuk kontribusinya untuk tim nasional Indonesia. Tapi ada tambahan ya, yaitu tinggi badan. Seperti yang kita tahu, Nadeo dan juga Wiyandi itu memiliki tinggi badan 180, di atas 180 cm. Sedangkan untuk Cahya juga sekitar segitu. Dan kalau kita lihat, ada satu langganan timnas yang tidak dipanggil oleh John Hetman, yaitu Enando Ali. Kiper Persebaya ini hanya memiliki tinggi badan sekitar 178 cm. Dan juga untuk kita lihat juga untuk Teja hanya memiliki tinggi badan 177 cm. Jadi sepertinya Teja tidak dipanggil karena murni kebutuhan taktik, karena untuk memperbesar peluang memenangi dua udara ya. Walaupun mungkin Teja Paku Alam itu mahir di bagian bola bawah, tapi John Hetman tidak mau mengambil resiko dengan memainkan Teja dan kalah di duel udara. Karena seperti yang lu ketahui, di negara-negara ASEAN sekarang sangat mengandalkan sisi sayap dan fungsi kiper seperti Nadeo yang mempunyai tinggi badan di atas 180, berfungsi untuk memutus umpan silang yang diberikan oleh lawan di Piala ASEAN Championship. Oke, segitu dulu untuk analisa mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai dipanggilnya pemain di training camp untuk persiapan ASEAN Championship ini. Mungkin kalau kalian lebih tahu, lebih sering nonton Liga Indonesia, mungkin bisa komen, karena gue jujur aja gak pernah atau jarang nonton Liga Indonesia. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.